Dan inilah doaku, semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Sekali lagi saya bacakan. Dan inilah doaku, semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Sekali lagi yang menginang, Shalom. Shalom. Terkhususnya bagi saudara Albert dan juga saudari Vera, pagi hari ini ya. Excited nggak mau nikah ini? Nanti nggak Vera? Kalau Albert kira ganteng lagi gimana? Hah? Jangan ragu-ragu. Iya, abang inang yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus ya, hari ini pasangan yang hari ini yang sungguh berbahagialah, boleh kita katakan. Ya saya tahu ibu-ibu sini semuanya rata-rata bersasak, tapi ya hari ini tuan putrinya jelas saudari Vera Lisa Girsang, dan ya mohon mengalahlah ibu-ibu semuanya di sini ya. Yang paling cantik dulu putri kita yang ada di depan, dan yang paling tampan hari ini adalah saudara Albert di tengah-tengah kita semuanya. Dan memang melalui firman Tuhan ini saya melihat bahwa memang kita semua pasti berdoa atas atau untuk kebahagiaan pernikahan mereka ke depannya. Dan kadang-kadang memang amat minang, saya masih bingung waktu saya pulang ke Medan. Makanya mungkin tahu ucok durian. Di sana mereka tahu durian mana yang enak. Kalau saya bilang, bang maunya yang mana katanya? Kalau saya bilang manis, kita ketok-ketoknya, oh ini pasti yang manis katanya bang. Kalau saya bilang yang pahit, mereka ketok-ketok, pasti dapat yang pahit. Kalau mungkin kita yang mungkin bukan tukang durian, mungkin agak bingung. Tapi mungkin kadang-kadang kalau boleh dibilang ya, kalau saya belanja dengan mama saya dulu dan juga lihat ibu-ibu kalau pergi ke pasar, itu mereka tahu mana yang bawang yang bagus, mana bawang yang kurang bagus, mana buah yang bagus, atau mana sayur yang bagus, mana yang tidak bagus. Kalau saya mungkin disuruh ke pasar ya sudah, itu mungkin saya beli begitu, bahkan tidak ada tawar-menawar di sini. Artinya memang kalau boleh dibilang ya karena sudah terbiasa dan sudah dilakoni setiap hari, sehingga itu bukan hanya sekedar pengetahuan, oh ini buah mangga, oh ini buah jeruk, oh ini buah apel, atau ini bawang merah, ini bawang putih, ini bawang bombay dan segala hal lainnya, atau ini durian yang manis, ini durian yang pahit, ini durian yang belum matang. Tetapi karena sudah berulang kali, akhirnya itu menjadi satu pengetahuan di dalam pengalaman yang terus-menerus kita kerjakan, sehingga terbiasa. Karena kita tahu bahwa ya memilih itu terkadang kita hanya melihat tampilan luarnya dulu, apa yang kita lihat secara spontan, kita tidak akan tahu bagaimana di dalamnya. Tapi karena pengalaman kita tahu, oh ini yang bagus, ini yang kurang bagus. Nah memang terkadang dalam memilih pasangan pun demikian. Kadang ada yang sudah bertahun-tahun pacaran, tapi ujung-ujungnya tidak jadi. Dan di sini kita bersyukur, kemarin saya bicara ngobrol-ngobrol dengan berdua, ya saya boleh bilang dalam tempo yang sesingkat-singkatnya mereka berkenalan, walaupun dalam hubungan jarak jauh, akhirnya mereka jadi juga. Kalau boleh dibilang mungkin ada di Dumai sana mungkin yang lebih spektakuler lah, saya nggak tahu di sana mungkin begitu, atau mungkin ada laki-laki mungkin yang lebih hebat di Bandar Lampung ini atau di Metro di sana. Tapi nyatanya mereka berdua walaupun hubungan jarak jauh, karena kalau kemarin perkataannya itu Albert sama saya nggak tahu, saya ada yakin saja begitu, ya sudah saya ajak nikah 4 bulan. Itu bulan keberapa? Oh bukan bulan keberapa, minggu kedua katanya. Minggu kedua saya ajak dia nikah. Wow, saya bilang begitu, ini cepat sekali. Dan bagaimana? Ya memang agak bingung, tapi karena Bang Albert jago katanya, akhirnya saya dulu
luar biasa. Kalau mungkin dibilang tidak pernah masuk dalam kriteria saya orang yang jauh di sana, orang yang tak di mana-mana menjadi pasangan saya. Kadang yang dekat saja bisa saja tidak jadi. Ya biasa itu terjadi di sekarang ini yang mungkin pacaran 5, 6, 7 tahun, terkadang baru ketemu seminggu sama lawan pasangannya, ketika itu ada ajak nikah ya sudah langsung menikah begitu. Nah itu memang kadang pertanyaan memang besar bagi saya. Kenapa ada orang yang sudah pacaran bertahun-tahun, tapi tiba-tiba baru kenalan sebulan karena dia bilang aku diajak nikah bang sama ada nih pengusaha apa namanya jengkol di sana bang. Ya sudah akhirnya menikahlah mereka. Tapi ya kemarin kami berbicara bukan karena hal tersebutlah Albert dan juga Vera akhirnya menikah, tetapi memang karena ya kita yakini dan kita percayai dengan iman bahwa Tuhan menaruh di dalam hati mereka kasih. Ya walaupun memang hanya melalui foto, kalau Instagram, atau Instagram. Jadi hanya foto dilihat dan akhirnya ada rasa tertarik, dan dalam komunikasi mereka akhirnya bertemu dengan luar biasa lah, sehingga mereka bisa duduk di pelaminan pada saat ini untuk diberkati oleh Tuhan. Dan memang Amang Inang tentu ini merupakan masih start awal untuk memulai kehidupan yang baru, untuk memulai lembar kehidupan mereka di dalam kebersamaan mereka sebagai suami dan istri. Tentu Amang Inang sudah lebih pahamlah akan hal tersebut. Di sini sudah ada yang menikah 20 tahun Amang Inang? Ada. Sudah lulus Amang Inang? Masih tetap belajar mengenal suaminya, masih tetap belajar mengenal istrinya. Kadang-kadang masih bisa dikejutkan dengan sesuatu hal yang baru. Sudah 20 tahun pun masih ada kadang-kadang, kenapa lah bisa suamiku begini ya? Kenapa lah istriku bisa begini ya? Karena masih bisa bertanya-tanya dengan pernikahan, dengan berbagai hal. Namun, saya tahu semuanya Amang Inang, kita bisa bertahan dalam pernikahan yang begitu lama karena ada cinta kasih. Kalau Abang bilang enggak lama katanya, itu karena mungkin kita sudah sangat terbiasa dengan cinta tersebut, dengan kasih tersebut. Namun sesungguhnya karena itu sudah tertanam di dalam hati, sehingga kita akhirnya bisa melakukan dan mengusahakan kasih tersebut. Karena memang Amang Inang kasih atau cinta tersebut itu bukan hanya sekedar perasaan, tetapi itu juga merupakan pengetahuan, pengertian untuk membedakan banyak hal. Jadi memang di sini Paulus mendoakan jemaat di Filipi agar mereka melalui kasih yang benar, dibarengi dengan pengenalan yang benar akan Tuhan, agar apa? Agar mereka tidak tertipu oleh perasaan dan tertipu oleh berbagai hal lainnya, agar mereka tetap teguh di dalam Kristus. Dan luar biasanya Amang Inang, Paulus ini dia berdoa bukan dalam situasi yang menyenangkan. Justru dia di dalam penjara, malah dia katakan, dan inilah doaku. Dalam situasi terpuruk, di dalam situasi yang tidak nyaman, justru dia mau mendoakan mereka. Inilah Kristen itu. Inilah kita yang mengenal Tuhan, di mana walaupun dalam situasi terjepit, kita mampu mendoakan orang lain. Kalau dalam keadaan sukacita, kita berdoa bagi orang-orang di sekitar kita. Itu hal yang biasa. Kita bersukacita, kita mendoakan mereka. Tetapi ini kita dituntut untuk berdoa walaupun dalam situasi yang tidak memungkinkan bagi kita. Dan saat ini memang kita semuanya berbahagia dan kita sepakat berdoa untuk kedua pasangan ini, agar mereka bisa hidup di dalam pernikahan kudus yang sungguh diberkati oleh Tuhan. Nah, bukan hanya itu. Saya
nasihat ini juga kepada suami dan juga kepada istri. Walaupun di dalam kesulitan sekalipun, walaupun di dalam kelemahan engkau sekalipun, walaupun di dalam segala kesibukan sekalipun, bahkan berikan waktu untuk dirimu mendoakan pasanganmu. Ketika engkau mungkin lelah bekerja, ketika mungkin engkau disibukkan atau dilelahkan oleh orang-orang yang ada di sekitarmu, tetapi lihatlah pasanganmu, bukan justru engkau akan memarahinya atau meluapkan emosi negatifmu, justru di saat itulah engkau mau mendoakannya. Justru di saat engkau lemah, di situ engkau harus berdoa terhadap istrimu, berdoa terhadap suamimu. Di dalam kesulitan sekalipun, di dalam kelemahan mereka sekalipun, di dalam keterbatasan mereka sekalipun. Karena kita tahu bahwa pernikahan itu perlu dijaga. Memang kita kalau boleh dibilang, ya sejak dulu sebenarnya istilah perceraian itu bukan hal yang hal yang tidak ada, tapi memang masih dulu itu istilahnya, apalagi bagi orang Batak itu tabu sekali. Kalau boleh dibilang dulu kalau zaman opung-opungnya dulu itu, mereka ya anak nggak bertemu muka, hanya dibilang, oh ini di sini ada bulu siregar katanya. Akhirnya mereka pulang kampung ketemu, langsung dalam seminggu itu adakan pesta pernikahan, habis itu kembali lagi ke kota. Dan mereka akan bertahan selama-lamanya agar tidak bercerai. Padahal ya boleh dibilang pengetahuan dulu sama sekarang, ya sekarang pasti lebih banyak cara-caranya, metodenya, bahkan berbagai hal lainnya. Namun di masa sekarang, istilah perceraian itu bukan lagi hal yang menjadi yang tabu, tetapi hal yang biasa atau hal yang lumrah. Dulu mungkin kita dengar itu hanya artis-artis saja yang bercerai, tapi sekarang ya bukan hanya artis-artis saja, orang-orang yang di gereja juga gampang sekali menceraikan pasangannya. Tidak ada lagi rasa malunya. Jadi kadang ada memang mamanya bilang ke anak, kasihan aku lihat kau udah capek kali lihatnya kau sama sama suami ini, udahlah berhentilah sekarang. Udah kata mamanya, anak-anaknya udah mak memang udah gak bagus sekali lihat menantu ini. Itulah memang kayak gitu lihat kita. Memang udah ada rasa-rasa feeling-feelingku heran ini bakalan begini. Padahal seharusnya menurut firman Tuhan ini dikatakan, justru perkataan itu kita ucapkan di dalam doa, bukan akhirnya membuat mereka terpisah, tetapi justru kita mendoakan agar Allah dapat guru. Memang terkadang dia punya ada kelemahan, tapi disinilah doa agar kau semakin dikuatkan, agar engkau diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk hidup dalam pernikahan. Oh, adalah amam. Disinilah kesempatanmu untuk engkau tunjukkan bahwa engkau merupakan imam yang kuat untuk bisa mengayomi istri. Bukan justru memisahkan mereka, tapi justru menguatkan dan mendoakan mereka. Seperti yang dilakukan oleh Paulus. Karena Paulus inginkan jemaat Filipi memiliki pengetahuan yang benar, memiliki pengenalan yang benar akan Allah. Dikatakan agar kasihmu semakin melimpah. Artinya kita tahu bahwa kita punya cinta kasih itu di dalam hati kita. Ya, kita butuh dikasihi dan kita pasti bisa mengasihi. Tapi Paulus katakan ini bukan hanya istilah kasih dan mengasihi saja, tetapi agar melimpah. Kalau boleh dibilang sampai tumpah semuanya, sampai tidak terbendung lagi kasihnya.
Sehingga tidak ada lagi yang bisa mengisi kehidupannya dengan berbagai hal apapun. Jelas, kalau Albert mengisi cintanya yang penuh sampai berlimpah-limpah mengasihi Vera, dan Vera juga demikian, tentu segala hal yang negatif, segala hal yang buruk tidak akan bisa memasuki kehidupan rumah tangga mereka. Tapi apakah persoalan akan selesai? Tidak. Justru akan semakin banyak tantangan. Namun anak inang yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus dan juga Albert dan Vera, justru melalui persoalan lah, melalui konflik lah, keluarga bisa bertumbuh. Keluarga sungguh bisa semakin sempurna di hadapan Allah. Karena memang ya, kita semuanya tidak ada yang sempurna. Kita adalah orang-orang yang berdosa. Tidak ada pernikahan yang sempurna, tidak ada pasangan yang sempurna. Yang ada saling melengkapi satu sama yang lain. Tidak ada kita bisa mengharapkan seharusnya engkau begini-beginilah, seharusnya kamu begini-beginilah. Tidak bisa kita harapkan demikian, karena memang dari latar belakang yang berbeda, dari cara hidup keluarga yang berbeda, dengan trauma-trauma, dengan berbagai hal lainnya. Ya sudah sebaik apapun mungkin keluarga mendidik putrinya, tapi pasti tetap akan ada kelemahan-kelemahan. Dengan berbagai pendidikan apapun mungkin diberikan keluarganya kepada putranya, tetap akan ada berbagai hal yang bisa membuat mereka lemah. Dan dengan segala kelemahan, dengan segala kelebihan, dengan segala kerusakan, dengan segala trauma, dengan segala kebaikan dan berbagai hal lainnya, akhirnya kalian dipersatukan. Bayangkan itu semuanya dipersatukan dengan segala hal yang tidak baik, dengan segala hal yang mungkin tidak benar, dengan segala hal mungkin kita harusnya jengkel terhadap hal ini. Dulu kalau mungkin saya bertemu dengan orang yang begini, saya pasti marah, dan itu diperhadapkan di dalam rumah tanggamu. Karena memang kita sadari bahwa kita tidak sempurna. Oleh karena itu, karena kasih kita melimpah, maka disinilah akan timbul muncul sikap kita ketika ada badai itu datang. Karena kasih kita melimpah, maka akan ada namanya pengampunan. Artinya mudah memaafkan. Bahkan bukan hanya pengampunan, tetapi akan ada sikap kita yang lentur. Maksudnya lentur itu kita mudah menyesuaikan dengan berbagai perubahan. Karena tadi latar belakangnya berbeda-beda ini. Ini satu yang mungkin merantau di metro dengan segala hal apanya, yang satu dari Dumai dengan segala modelnya yang ada di sana. Dan dipertemukan dalam satu bahtera rumah tangga. Mungkin 1-2 minggu, 1 bulan, 1 tahun ini bisa ditutupi. Tapi setelah 2 tahun, 3 tahun, sampai kapan bertahan itu semuanya, topeng atau segala hal, berbagai kemampuan kita, tapi akhirnya kita pasti akan melihat berbagai kelemahan karena dipertemukan setiap hari, berkomunikasi dengan orang yang sama terus menerus, sehingga butuh sikap yang lentur, sehingga membutuhkan sikap yang bisa menyesuaikan dengan berbagai perubahan. Oh ternyata istriku begini, oh ternyata suamiku begini. Oleh karena itu memang kita harus sadar bahwa ya kita bukanlah orang yang sempurna satu sama yang lain. Kita punya banyak kerusakan, tapi bukan hanya berhenti di dalam kerusakan, kita juga memiliki kasih yang Tuhan berikan. Maka di sini baiknya suami maupun istri maupun kita semuanya saling mendoakan pasangan kita, mendoakan anak-anak kita, mendoakan keluarga kita, agar kasih daripada Tuhan itu sungguh melimpah, sungguh-sungguh melimpah, sehingga segala masa lalu mungkin yang dulu pernah rusak, masa lalu mungkin yang akhirnya terbawa-bawa ke masa sekarang, kita siap karena kasihnya melimpah. Celengan kasihnya tidak pernah habis, bahkan berlimpah ruah. Itu bisa tersebar dan dirasakan, sehingga hati kita
anugerah daripada Tuhan. Dan kita harus menyadari bahwa kita kan juga bukan pasangan yang sempurna. Kita kadang-kadang menuntut mereka sempurna, tapi sendirinya kita juga sempurna. Karena ada emosi-emosi di belakang sana yang mungkin terbawa-bawa ke masa sekarang. Sehingga akhirnya di sini Paulus sampaikan agar kasihmu melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Pengetahuan yang benar akan Tuhan, agar kita semakin mengenal Tuhan, sehingga kita tahu bahwa tujuan pernikahan bukanlah untuk mencapai agar kita bahagia. Ya, bahagia itu sebagai efek sampinglah daripada pernikahan tersebut. Tapi itu bukan tujuannya. Bukan tujuan kita menikah agar kita sukses. Tujuan kita menikah bukan agar kita kaya. Tujuan kita menikah agar apa? Banyak bapak yang dulu saya dengar nikah tak tahu biar hidup berubah. Memang beberapa ada yang berhasil. Yang dulu anaknya mesti out-outan, tapi setelah menikah jadi memang bertanggung jawab. Ada. Kan tidak semuanya bisa disamaratakan begitu. Kalau memang itu tujuannya, kasihan pasangannya. Dia akan sibuk mengubah pasangannya terus-menerus dan akhirnya lupa terhadap apa yang menjadi fokus mereka. Bahwa di sini melalui pengetahuan dan pengenalan akan Allah yang benar, fokus keluarga yaitu adalah salib Kristus. Karena salib itulah yang membentuk diri kita, membentuk keluarga kita. Itu juga membantu keluarga asal kita, membantu siapapun yang di belakang kita, karena melalui saliblah kita akan merasa aman, nyaman, dan kita dapat melewati berbagai badai dalam keluarga kita, apapun situasinya dengan segala konflik dan air mata. Karena kita tahu Kristus bersama kita, Kristus telah mati bagi kita, pengorbanannya besar bagi hidup kita, sehingga kita tahu bahwa kita masih diberikan pengharapan di dalam Tuhan. Dan perlu kita pegang dan camkan, memang bisa saja kita gagal, tetapi rencana Tuhan tidak pernah gagal dan tidak bisa digagalkan sama sekali. Oleh karena mungkin kita gagal, hanya mungkin karena orang tua kita gagal atau berbagai hal lainnya yang gagal, tidak akan ada yang bisa menggagalkan rencana Tuhan. Karena itu percayalah, tidak ada yang tidak bisa dipulihkan. Kalau ada masalah, tentu akan ada solusinya. Karena apa? Kita bersama dengan Tuhan. Tuhan tidak pernah meminta keluarga yang sempurna. Dia hanya meminta kita untuk menjalankan fungsi kita sebaik-baiknya sebagai suami dan juga istri, sebagai orang tua dan juga sebagai anak. Itu sama seperti ya keluarga-keluarga di dalam Alkitab, baik dari perjanjian lama dan juga perjanjian baru. Nenek moyang kita semuanya, tidak ada keluarga yang sempurna. Ada yang pembunuh, ada yang pezina, ada yang hidupnya rusak sekalipun. Bahkan Raja Daud pun sangat-sangat rusak hidupnya. Bahkan Salomo sebagai orang yang katanya bijaksana luar biasa, tapi Tuhan memakai mereka. Tuhan memakai keluarga-keluarga yang tidak sempurna ini untuk menyempurnakan rancangan keselamatannya bagi manusia yang berdosa. Tuhan tidak meminta kita untuk menjadi sempurna. Kita hanya diinginkan agar kita jujur dan terbuka terhadap semua kelemahan dan keterbatasan kita, dan menjalankan pernikahan yang Dia berikan kepada kita. Saya percaya Tuhan menyediakan kasih karunia-Nya bagi kalian. Saya tahu akan ada banyak pergumulan, karena kalian sudah menceritakan rencana kalian, bahkan keadaan kalian nantinya ke depannya, dan mungkin kalian sudah membayangkan situasinya. Saya percaya bahwa Tuhan menyediakan kasih karunia-Nya yang cukup untuk melengkapi, untuk senantiasa menyertai, bahkan memulihkan keluarga kalian dan keluarga kita semuanya. Seringkali Tuhan mengizinkan 1-2 kesulitan di dalam pernikahan kita untuk kita percaya bahwa itulah tanda kasih karunia Tuhan.
Justru ketika kita dalam anugerah atau di dalam situasi yang berat, justru disitulah anugerah Tuhan sedang bekerja di dalam kehidupan kita. Justru disitulah tanda kasih Tuhan atas hidup kita. Karena keluarga Kristen bertumbuh melalui konflik, bertumbuh lewat badai persoalan dan serta air mata. Dan juga supaya apa? Supaya kita mau tetap bergantung, supaya kita mau tetap datang, supaya kita mau tetap bersandar kepadanya, bukan bersandar kepada kehidupan kita. Karena kita tahu bahwa cinta itu sabar, cinta itu memaafkan, cinta itu tangguh, cinta itu keras, cinta itu berkorban, dan cinta itu memulihkan. Sehingga dalam mencintai yang penting bukan hasilnya, karena jelas tidak akan ada habisnya. Dan kita dengar ada 20 tahun belum ada habis-habisnya pernikahan, tidak selesai-selesai belajar, terus belajar. Jadi orang tua juga sampai pada akhir hidupnya pun terus belajar menjadi orang tua. Anak pun demikian, terus belajar dan terus belajar. Tetapi yang terutama di dalam pernikahan kalian itu adalah prosesnya. Kiranya Tuhan menolong kalian